Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik untuk sahabat bangsa olahraga dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Dikutip dari bola.com, jelang Arema menghadapi Dewa United, striker tajam bertemu pertahanan rapuh lini per lini, serta pengamanan laga Arema menghadapi Dewa United dan tiket yang baru sedikit terjual pada pertandingan kali ini. Pertemuan Arema FC melawan Dewa United di pekan 5 BRI Super League Liga 1 diprediksi sengit. Sebagai tuan rumah, Arema ingin mempertahankan catatan sapu bersih poin di Stadion Kanjuruhan atau di kandang. Kemenangan juga bisa membuat Arema tetap bersaing di papan atas. Sementara Dewa United, mereka butuh poin untuk segera lepas dari juru kunci atau di posisi bawah saat ini. Karena tim ini punya skuad mewah, sederet pemain timnas Indonesia yakni Stefano Lillipali, Ricky Kambuaya, Rafael Struijk, Egy Maulana Fikri, dan tentu saja ex-timnas Edo Febriansah ada di dalamnya. Belum lagi deretan pemain asing papan atas layaknya Alex Martins, Taisei Marukawa, Nick Kuipers, hingga Hugo Jaja Gomez. Ironisnya mereka baru mengantongi 3 poin hasil dari 1 kemenangan. Dari hal tersebut, dua tim dipastikan akan ngotot memburu 3 poin. Bagi Arema, ini adalah ujian yang sesungguhnya. Karena dalam 4 laga awal, mereka bertemu dengan tim yang kurang diunggulkan. PSBS Biak yang kehilangan banyak pemain, sedangkan 3 tim lainnya berstatus sebagai tim promosi musim ini, yakni PSIM Yogyakarta, Bayangkara FC, dan Persija Jepara. Dewa United untuk sementara memang berada di klasemen dasar. Mereka bisa sewaktu-waktu bangkit, hingga Arema harus waspada menghadapi duel ini. Market value pun jomplang membandingkan skuad dua tim ini. Dari situs transfermarket.com, nilai pasar kedua tim bisa dibilang jomplang. Dewa United punya total nilai pasar pemain sekitar 104 miliar, sementara Arema hanya separuhnya, 52 miliar. Hal yang wajar karena Dewa United dihuni banyak pemain bintang, sedangkan Arema mengandalkan pemain muda dan asing debutan. Sehingga nilai pasar pemain Singoedan tidak terlalu tinggi, tapi di atas lapangan kenyataannya berbeda. Para pemain Arema tampil maksimal, sedangkan Dewa United masih belum menemukan bentuk permainannya. Di sisi lain, performa kiper kedua tim saat ini bisa dibilang berbanding terbalik. Adi Satrio yang mengawal gawang Arema sedang on fire. Kiper berusia 24 tahun ini punya save tertinggi di Super League 2025-2026 saat ini. Adi membuat 18 save. Gawangnya baru kebobolan 3 gol. Mantan kiper PSIS tersebut juga mencatatkan sekali clean sheet. Hanya beberapa hari ini kondisinya belum fit, dia sempat menepi dari sesi latihan. Namun jika Adi absen, Singoedan masih punya kiper asing Lucas Frigeri. Sosok yang satu ini tak perlu diragukan kualitasnya. Frigeri merupakan kiper utama Arema FC musim lalu. Artinya Arema tetap punya kiper yang bisa diandalkan di laga ini. Sementara di bawah Mister Dewa United, Sonny Steven, sedang rentan kebobolan. Kiper asal Belanda itu sudah kemasukan 9 gol dalam 4 pertandingan. Padahal musim lalu dia termasuk kiper tangguh. Saat ini dia berada di urutan kelima kiper dengan save terbanyak. Sonny membuat 13 save saat ini. Tapi kiper 33 tahun ini belum membuat clean sheet. Singoedan tak punya nama besar di lini belakang. Hanya kapten tim Ahmad Alfarizi di barisan belakang yang menjadi sosok syarat pengalaman di Super League. Selain itu, para pemain asing baru dan bek sayap muda Arema juga belum menunjukkan permainan terbaiknya.
Arema kehilangan bek muda Ahmad Maulana yang mengalami cedera lutut. Posisinya digantikan Bayu Setiawan yang belum terlalu dikenal di kasta tertinggi. Tapi Arema punya pertahanan yang rapi karena ada banyak opsi pemain asing yang bisa turun sebagai stopper seperti Luis Gustavo, Odivan Kuric, Matheus Blades, hingga Julian Guevara. Peran penting yang memberi ketenangan di lini belakang adalah Luis Gustavo. Bek asal Brasil itu posisinya belum tergantikan sebagai stopper. Sedangkan Dewa United punya bek yang musim lalu membawa Persib Bandung jadi juara Liga 1, yakni Nick Kuipers dan Edo Febriansah. Selain itu, ada Wahyu Prasetyo yang sempat jadi bagian timnas Indonesia. Ada juga mantan bek Maluku United Casio Skate. Harusnya mereka punya pertahanan yang tangguh, tapi hal itu belum terlihat. Maklum, para pemain itu belum menemukan chemistry sehingga rentan diterobos lawan. Beralih di sisi tengah, bisa dibilang lini tengah Dewa United jadi yang paling mewah di Super League. Mereka punya Hugo Jaja, Alexis Mesidoro, Ricky Kambuaya, dan lainnya. Para pemain itu punya skill tinggi, hanya tim ini sepertinya tidak punya gelandang jangkar yang kuat, karena para pemain itu punya karakter menyerang. Ini yang membuat Dewa United rentan kebobolan. Di balik mewahnya skuad lini tengah, mereka tidak punya sosok yang bisa merusak permainan lawan. Sedangkan Arema FC punya pemain tengah dengan beragam karakter meskipun tidak ada nama besar di dalamnya. Gelandang serang ada Arkan Fikri dan Valdesi Morera yang kali ini memang harus absen. Sedangkan sebagai gelandang jangkar mereka punya Jayus Haryono, Julian Guevara, hingga Betinho yang juga harus absen. Ditambah dengan keberadaan gelandang box to box seperti Samuel Balinsa yang kerap mengubah situasi di babak kedua sebagai super subs. Sementara di sisi lini depan Arema saat ini baru bertumpu pada Dalberto Luanbelo. Dia mencetak 6 gol dan memimpin daftar top skor. Dalberto tampil garang lantaran dapat support dari para winger seperti Paulinho Moslin dan juga Ian Puleo. Jadi trisula asing ini di lini depan Arema sudah dapat pembagian yang jelas. Striker sayap sebagai perusak konsentrasi lawan, sedangkan Dalberto finishernya. Sebenarnya skema seperti ini cukup beresiko. Jika lawan mengunci Dalberto dan memutus aliran bola kepadanya, produktivitas gol Arema bakal macet. Sementara Dewa United, mereka punya banyak opsi. Sebagai target man ada Alec Martins dan Septian Bagaskara. Penyerang sayap mereka punya Taisei Marukawa, Rafael Struik, Privat Mbarga, dan masih banyak lainnya. Artinya Dewa tidak bertumpu pada satu pemain seperti yang ada di Arema FC saat ini. Kita akan lihat ketajaman Arema FC menghadapi rentannya pertahanan Dewa United, ataukah hasil sebaliknya yang akan diraih oleh kedua tim. Sementara itu, pengamanan pertandingan Polres Malang menyiapkan lebih dari 600 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Pemkab Malang serta unit terkait lainnya. Pengamanan dibagi dalam 4 ring, mulai dari area dalam stadion hingga perimeter luar. Aparat juga menyiapkan jalur alternatif mobilitas tim peserta, posko kontingensi berupa safe house di Kodim 0818 dan Polres Malang. Pemeriksaan ketat terhadap barang bawaan penonton akan digencarkan untuk mencegah masuknya flare maupun benda berbahaya lainnya. Polres Malang menyampaikan bahwa pengamanan mengacu pada Perpol nomor 10 tahun 2022. Menurutnya Polres Malang berkomitmen memberikan rasa aman kepada penonton. Bersama seluruh stakeholder akan bekerja maksimal agar pertandingan berjalan aman, lancar, dan tertib. Dihimbau juga kepada supporter untuk mendukung tim kesayangannya dengan cara yang positif. Di sisi lain, hingga tanggal 11 September 2025, tiket yang terjual memang masih sedikit, baru kisaran 200 tiket yang terjual. Kita akan lihat sejatinya seberapa besar Aremania yang akan datang untuk mendukung Arema FC pada laga kali ini. Begitu kiranya dua informasi perihal
Dewa United yang rapuh, lini pertahanan serta ketajaman Arema FC, dan juga pengamanan untuk laga pekan kelima di Stadion Kanjuruhan. Semoga bermanfaat informasi yang kami sampaikan, dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh subscriber yang telah dengan ikhlas menyaksikan video-video kami, dan juga teman-teman subscriber yang baru bergabung. Semoga menjadi amal bagi teman-teman semua. Sampai bertemu pada video-video kami selanjutnya.